Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bukhori di channel Gula Aren Ekspor tentunya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba lagi untuk sharing dan menjawab pertanyaan dari teman kita nih. Pertanyaannya seperti ini, Mas Bukhori, sebetulnya gula aren organik itu seperti apa sih gitu ya? Yang membedakan gula aren organik dengan gula aren biasa itu apa gitu? Apakah dari rasanya, dari warnanya, atau dari prosesnya gitu ya? Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, jadi begini. Kalau kita berbicara organik, balik lagi kepada pengertiannya. Jadi, pertanian organik itu adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Jadi sama pengertian produksi organik itu juga sama. Jadi mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Nah, bahan-bahan alami yang digunakan itu berarti bahan-bahan yang ada di sekitar lahan kita gitu. Jadi tidak boleh mengambil dari luar. Kalau menggunakan sistem sertifikasi organik ya. Jadi dalam proses pembuatan sertifikasi organik pun ya sama gitu, peraturannya seperti itu kurang lebih gitu ya. Ini secara garis besarnya aja ya. Jadi tidak boleh menggunakan bahan dari luar intinya. Jadi harus menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lahan kita. Nah, untuk syaratnya sendiri, lahannya itu harus 3 tahun tanpa menggunakan bahan kimia sintetis gitu. Atau bahan kimia berbahaya ya, seperti menggunakan pupuk urea, kemudian pestisida atau Roundup, itu harus sudah terhindar dari itu selama 3 tahun. Itu kalau untuk pengajuan sertifikasi ya. Tapi kalau untuk proses organiknya itu sendiri ya sesimpel itu, asalkan tidak menggunakan bahan kimia sintetis ya, seperti sabun, terus kemudian dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan gula aren itu organik gitu. Jadi biasanya kalau petani kami yang sudah masuk dalam sertifikasi itu, dalam proses produksinya tidak boleh menggunakan bahan tambahan dari luar gitu ya. Seperti minyak, misalkan ada di beberapa daerah yang menggunakan tambahan seperti minyak ketika gulanya mau matang gitu, atau biasanya menggosokkan sabun ketika niranya tersumbat seperti itu tidak boleh gitu, tidak boleh digunakan. Atau di beberapa daerah ada yang menggunakan kapur sirih gitu ya, kapur sirih untuk sebagai pengawet air niranya itu sendiri. Nah, kalau di tempat kami biasanya menggunakan daun manggis, kemudian daun-daun yang lain yang bisa digunakan gitu untuk mengawetkan air nira. Kemudian untuk selanjutnya yang untuk pengerasnya ya kayak kemiri gitu, tapi harus diambil dari lahan sekitar. Meskipun bahannya alami, ketika diambil dari luar ya, dari luar lahan yang didaftarkan dalam sertifikasi organik, itu tidak boleh gitu, seperti itu. Itu kalau masuk dalam sertifikasi gitu ya. Karena begini, meskipun kita proses produksinya secara organik menggunakan bahan kimia dan lain sebagainya gitu ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa itu organik gitu ketika memang tidak ada bukti fisik seperti sertifikasi gitu. Dengan adanya sertifikasi biasanya lebih yakin aja gitu, lebih yakin. Kemudian memang ada SOP-nya kalau ada sertifikasi gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada sertifikasi tetapi memang proses produksinya menggunakan bahan-bahan alami saja tanpa menggunakan bahan sintetis ya, bahan sintetis yang dari luar, minyak, kemudian mencuci jerigennya ya. Biasanya kan ada di beberapa daerah tuh yang pakai jerigen untuk penampungan air liurnya. Nah, itu tidak boleh pakai sabun untuk menggunakan untuk mencuci bumbungnya gitu, untuk mencuci jerigen yang untuk jadi penampungan gitu. Nah, kalau di tempat kami biasanya hanya menggunakan air panas, kemudian air bersih biasa saja gitu, karena tidak boleh pakai sabun. Nah, kecuali mungkin sabun yang food grade ya, seperti Sunlight yang bisa untuk makanan itu masih boleh, seperti itu masih bisa. Tetapi bahan-bahan yang menggunakan bahan sintetis itu tidak boleh. Itu untuk masuk sertifikasi ya. Jadi ya itu, sebetulnya begini, kalau misalkan membedakan ya untuk yang organik dan non-organik, memang ada beberapa gula aren yang sudah tidak orisinal ya, dalam artian dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Itu bisa juga dibedakan dari rasa sih. Kalau untuk yang sudah paham aren mungkin bisa paham ya, tetapi kalau yang baru ya susah dibedakan gitu. Nah itu, jadi bedanya adalah yang
sistem organik dan non-organik itu adalah kalau yang organik diproduksi secara alami menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa menggunakan bahan sintetis gitu. Nah, kalau untuk yang non-organik ya pastinya menggunakan bahan-bahan tambahan yang sintetis atau yang bahan-bahan dari luar lah gitu ya. Itu biasanya non-organik seperti itu. Nah, kalau untuk membedakannya, kalau yang belum paham ya susah juga gitu. Kalau misalkan kita tidak tahu asal-usulnya gula aren ini diproduksi menggunakan apa dan lain sebagainya gitu ya, susah juga dibedakan. Tetapi sebagai edukasi saja, sebagai pemahaman bahwa produksi sistem organik itu ya seperti itu. Jadi produksi yang menggunakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis tambahannya gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya kurang lebih jawabannya. Kalau misalkan masih kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.